Teman-teman, baca doa ini agar Allah memberikanmu rezeki yang mengalir deras seperti air Zam-Zam. Ya Allah, Ya Wahhab, wahai Zat yang maha memberi tanpa batas. Aku memohon kepadamu bukan karena aku layak atau karena pahalaku banyak, tapi aku memohon kepadamu karena Engkau yang maha baik dan Engkau yang memerintahkan hamba-hambamu untuk memohon kepadamu. Engkau janjikan, ud'uni astajib lakum. Maka aku memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah rezeki tanpa batas untukku, rezeki yang penuh berkah dan mengalir deras. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, teman-teman. Minta sama Allah, sesulit apapun, semustahil apapun, jika kita meminta dengan kesungguhan dan keikhlasan, maka Allah akan kabulkan itu. Barakallah. Pertolongan Allah itu datang kadang di persimpangan jalan. Bahkan saat kita ngerasa jalan itu sudah buntu, pertolongan Allah itu datang. Kenapa? Karena kadang di titik itu manusia itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Saat masih punya kolega, saat masih punya rekanan, saat masih punya dekengan, kadang-kadang kita ngerasa, oh iya nih, saya masih punya beliau. Saat masih punya harta, jabatan, kekuasaan, kadang-kadang ya saya masih punya kuasa kok. Tapi saat kita sudah berada di titik terendah, di situ Allah menghadirkan pertolongannya. Selalu baik sangka sama Allah. Allah gak pernah gak nolong kita. Bahkan di episode paling buruk yang kita anggap itu episode terjelek di hidup kita, Allah pasti bantu kita untuk keluar dari semua masalah-masalah itu. Barakallahu fiik. Pada akhirnya, kamu pasti akan takjub melihat bagaimana Allah mengatur seluruh urusan hidupmu, membolak-balikkan keadaan dirimu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang mustahil menjadi kenyataan. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apapun yang Allah inginkan, cukup mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Dan itu juga yang akan terjadi dalam hidupmu. Ketika Allah menentukan sebuah takdir buat engkau yang berat, yakin itu sudah ditakar sesuai dengan kekuatan. Gak ada beban yang engkau angkat lebih daripada kekuatan. Gak ada. Jadi kalau bicara putus asa karena merasa gak punya siapa-siapa, engkau punya Allah Azza wa Jalla. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Pasti. Kebingungan orang ini karena dia membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti terserah Allah. Jangan sibuk membuktikan apapun kepada siapapun. Kadang kita ingin banget dapat pengakuan dari pihak lain, tapi sejatinya nggak perlu. Dipuji kita, apakah kita kenyang? Enggak. Dibilang bagus, dibilang keren, dibilang oke, apakah terus kemudian hidup kita lebih baik? Belum tentu. Yang harus kita kejar dan kita cari itu bukan pengakuan dari makhluk, tapi pengakuan dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sibuk menjelaskan apapun kepada siapapun. Yang mencintai kita pasti sudah tentu support dengan kita. Yang membenci kita, betapapun dijelaskan, mereka tetap gak akan mau tahu tentang hal itu, karena matanya ditutup dengan kebencian. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah pasti uji dia. Kekurangan, kehilangan, ditipu, diciderai kesetiaannya, dikhianati, atau dengan beragam macam ujian yang membuat dadanya sesak. Lalu dia nggak mau lagi berurusan sama manusia. Disitulah dia hanya akan berurusan dengan Allah. Disitulah Allah yang langsung akan mengurus semua urusan-urusannya. Makanya kita harus mengembalikan semua ke Allah. Wa ila rabbika farghab. Cukup Allah, dan hanya kepada Allah tempat kita menambatkan semua harapan. Herannya gini, kalau memang kamu bisa bangun pagi dikarenakan dunia, maka kok kamu gak bisa bangun pagi untuk akhirat? Jangan pernah asingkan Allah di dalam prosesmu ya, karena segala sesuatu melibatkan Allah pasti tenang.